Shalom, selamat malam untuk pria-pria Kristen di manapun Anda berada dan juga tentunya para sahabat-sahabat yang mengajar. Ya, hari ini kita kembali melakukan ibadah online untuk PPK, Persekutuan Pria Kristen. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa sebelum kita menggali firman Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena dalam kesempatan ini kami masih diberikan waktu untuk merenungkan firman Tuhan, untuk beribadah walaupun secara online. Engkau sendiri akan bekerja melalui Roh Kudus-Mu sehingga setiap kami yang mendengarkan channel ini mendapat sesuatu dari firman Tuhan yang luar biasa. Kau pakai hamba-Mu yang kecil ini sebagai sarana firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, saya mau mendasari firman Tuhan pada malam hari ini dari 1 Yohanes pasal yang keempat. Ayat 1, 2, dan 3 aja. Ya. 1 Yohanes 4 ayat pertama, demikian firman Tuhan. Judulnya, Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Roh Allah dan Roh Antikristus. Ya. Ayat pertama demikian firman Tuhan, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Saya ulangi ya. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus. Dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Amin. Jadi Yohanes, sang penulis surat Yohanes ini tidak lain, ada yang mengatakan adalah Yohanes murid daripada Tuhan Yesus yang juga menulis Injil Yohanes. Dia berkata bahwa ada roh antikris. Jadi roh di dunia ini hanya terbagi menjadi dua. Roh yang berasal dari Allah atau Allah itu sendiri di mana disebut Roh Kudus. Tetapi ada juga yang satunya adalah Roh Kudus, yaitu antikris. Dan cara membedakannya adalah bicara tentang mengakui Yesus Kristus ya. Jadi ayat yang kedua berkatakan bahwa setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Ya. Jadi roh yang mengaku Yesus Kristus berasal dari Allah, yang mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Allah, maka dia adalah berasal daripada Allah. Tetapi kalau yang tidak mengaku, ayat ketiga, tidak berasal dari Allah. Jadi membedakan antara Roh Kudus dengan Roh Kudus adalah bicara tentang pengenalan akan Yesus Kristus. Kalau mengenal Yesus Kristus, mengakui Yesus Kristus, berarti dia berasal daripada Allah. Nah, tetapi implementasi pada kehidupan sehari-hari bagaimana? Bukankah banyak di antara kita sebetulnya ya mengaku ya, tetapi kok kelakuannya nggak begitu gitu ya. Nah, ini yang mau saya coba mundur sedikit. Kalau tadi dikatakan kita harus menguji segala roh, setiap roh harus kita uji. Tapi sebetulnya kalau kita mundur di kitab Matius dan juga Lukas, ada satu cerita bahwa roh yang disebut roh setan atau roh kegelapan itu pernah menguji atau mencobai Tuhan Yesus. Ya, nah coba kita lihat dan kita coba balik saja. Bukankah roh itu cuma dua, antikris dan dari Yesus atau dari Allah. Jadi roh itu cuma dua. Kalau nggak dari Allah, ya dari iblis. Selesai. Nah, karena itu coba kita buka di dalam Matius pasal yang keempat. Itu bicara tentang
cobaan di padang gurun. Dan yang menarik ada 3 pencobaan. Ya, dan kalau saya mau tarik kesimpulan, ini pun bisa dijadikan indikasi bahwa kita terjangkit Roh Kudus, bukan Roh Kudus. Ya, kalau Roh Kudus bicara roh yang daripada Allah, Roh Kudus bicara tentang roh yang daripada si jahat atau antikris, kebalikannya Kristus. Ya, saya baca ya, Matius 4 ayat yang pertama, kedua, dan ketiga deh ya. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Jelas ini iblis yang mencobai. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Jadi implementasi yang bisa saya ambil dari Matius 4, pertama adalah pencobaan yang datang kepada Tuhan Yesus, yaitu bicara tentang roti. Ya, ubahlah batu menjadi roti. Kemudian Tuhan Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi yang pertama bicara roti, yang kedua bicara tentang firman Allah. Jadi roh yang namanya kudus itu pasti lebih mementingkan roti daripada firman Allah. Ya, engkau boleh saja mengaku bahwa Yesus itu Tuhan, engkau bisa saja mengaku bahwa engkau sudah diselamatkan, tetapi kalau engkau lebih mementingkan roti daripada firman Tuhan, maka sebetulnya engkau terjangkit yang namanya Roh Kudus. Ya, apa sih maksudnya? Ketika engkau lebih mementingkan berkat, lebih mementingkan roti, lebih mementingkan berkat duniawi, perut, daripada mementingkan firman Tuhan, sebetulnya engkau sudah jatuh dalam pencobaan. Ya, jadi pastikan ketika engkau ikut Tuhan, bukan berkat yang engkau cari, tetapi firman Tuhan yang engkau cari. Ketika engkau mengembalikan persepuluhan kepada Tuhan, bukan berkat yang kau cari. Bukan berarti Tuhan, saya sudah kasih perpuluhan, bulan depan harus diberkati Tuhan. Kalau nggak diberkati, saya berhenti kasih perpuluhan. Tuhan, saya kasih persembahan untuk gereja. Kalau sampai tahun depan bisnis saya nggak sukses, saya tarik kembali uang persembahannya. Ya. Berarti engkau terkena Roh Kudus, bukan Roh Kudus. Engkau sudah jadi temannya antikris, ya. Karena apa? Karena Tuhan membandingkan roti dengan firman Tuhan. Kalau engkau lebih mencari firman Tuhan, kebenaran dalam firman Tuhan lebih daripada mencari hanya sekedar roti, hanya sekedar materi, maka engkau adalah termasuk orang-orang yang terkena Roh Kudus. Yang kedua, ayat 5, kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Ya. Jadi yang kedua, Tuhan Yesus itu rupanya diuji. Bukan diuji ya, sudah dicobai maaf ya. Dicobai oleh iblis untuk memamerkan identitasnya sebagai anak Allah. Jadi rupanya Tuhan Yesus disuruh bukti, tuh kalau you anak Allah, you terjun pasti gak akan kena sampai dasar. Pasti malaikat sudah menopang engkau. Nah, kadang-kadang orang Kristen itu terlalu pede sampai-sampai jatuh dalam pencobaan yang kedua ini. Yaitu apa? Yaitu ingin menunjukkan identitasnya, ingin menunjukkan kedahsyatannya. Contohnya nih, saya ini anak Allah, saya ini orang Kristen,
pasti tanpa masker, tanpa cuci tangan saya nggak bakal kena COVID. Karena malaikat Tuhan yang akan menopang saya, gitu ya. Ketika kita percaya bahwa wah saya ini anak Allah, jadi overconfident gitu ya. Saya ini anak Allah. Rumah itu saya nggak pernah kunci, nggak pernah saya gembok. Kenapa? Ada 7 malaikat yang menjaga rumah saya. Pasti saya tidak akan kecolongan. Saya naik motor itu nggak pernah pakai helm. Larinya 150 km per jam. Pasti selamat. Kenapa? Karena saya anak Allah. Rupanya kita sudah jatuh ke dalam pencobaan yang kedua. Yaitu apa? Yaitu bicara tentang mencobai Tuhan Allah. Ya, kadang-kadang kita sembrono dalam hidup. Sehingga masalah datang. Dan masalah datang itu bukan gara-gara ujian dari Tuhan atau pencobaan dari iblis, tetapi lebih kepada apa? Ketololan kita, ya. Udah tahu naik motor kecepatan 150 km per jam nggak pakai helm. Alasannya malaikat menjaga. Nah, terus kalau jatuh bagaimana? Babak bunya, ya kan? Lah wong yang naik motor pelan-pelan saja, Pak Sugeng, ya. Pak Sugeng itu naik motor pelan, ya, itu saja jatuh kemarin hari Minggu. Kita doakan nanti ya, supaya Tuhan sembuhkan, ya. Itu tangannya sobek, ya, sampai dijahit 8, ya. Kita doakan Tuhan segera pulihkan. Tetapi maksud saya apa? Ya, kalau kasusnya Pak Sugeng itu ujian dari Tuhan, ya. Sehingga Pak Sugeng bisa lebih berserah kepada Tuhan, lebih bersyukur untuk kesehatan yang Tuhan sudah berikan bertahun-tahun. Tapi kadang-kadang masalah datang kepada kita karena apa? Karena kita on. Ya, naik motor buang terpol, gaspol, rem blok, tapi nggak pakai helm. Begitu jatuh, kubrak, gigi lepas 2, baru protes sama Tuhan. Tuhan, kenapa? Ya, ingat, jangan kita overconfidence, ya. Memang ikut Tuhan, Tuhan jaga. Tapi kalau kita yang mencobai Tuhan Allah, ya selesai. Nah, roh-roh semacam ini, cara pikir semacam ini juga datang dari Roh Kudus. Ya, hati-hati. Kita harus tetap jaga protokol kesehatan. Kita harus menjaga segala sesuatunya dengan baik. Jangan kita pasrahkan semua. Kita pikir kita anak Allah, Tuhan pasti akan cukupkan. Kita mau tenang-tenang saja, nggak mau kerja, nggak mau sekolah dengan rajin. Karena kita percaya bahwa pasti Tuhan berkati, pasti Tuhan jaga. Loh kok nyimut, ya? Tetap kita harus lakukan apa yang Tuhan mau, yaitu bekerja dengan kuat, sekuat tenaga, lakukan apa yang kita bisa, selebihnya Tuhan yang akan sempurnakan. Kalau kan Anda harus pakai masker, harus cuci tangan, harus tidak berkerumun, jaga diri, kalau bisa jangan keluar rumah, ya lakukan itu. Jangan gara-gara percaya dan terlalu confident saya anak Allah, maka engkau meremehkan hal itu. Dan ketika pencobaan datang, sebetulnya itu dibuat oleh dirimu sendiri. Yang ketiga adalah saya baca ayat 9. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Ayat 10, maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Siapa sih yang nggak suka dipuji? Ya, salah satu sifat Allah yang ada di dalam diri kita adalah suka dipuji. Ya, tidak ada manusia yang kayaknya ya nggak ada yang nggak suka dipuji. Ya, saya punya keponakan namanya Feli, ya, dan yang paling senang adalah apa? Dia pamerin kalau waktu main game menang, dipamerin, ya, Om Yoyo ini menang, gitu ya. Supaya apa? Supaya saya memuji dia. Aduh, pinter ya.
Padahal dalam hati saya kalau main game menang ya, tapi oke lah ya. Tapi intinya adalah dia senang dipuji. Siapa sih yang nggak senang dipuji? Jujur saya pun senang dipuji. Ya, ketika saya pelayanan khotbah, ada jemaat yang memuji saya, tentu ada satu kebanggaan, satu sukacita. Ya, siapapun senang dipuji. Tetapi masalahnya dalam hal ini, apakah kita mau kembalikan segala kemuliaan itu untuk Tuhan? Ya. Iblis berkata bahwa sembahlah aku, maka semuanya ini akan kuberikan kepadamu ya. Tetapi Tuhan Yesus berkata hanya Tuhan yang disembah. Jadi ketiga kalau saya bisa ambil, kita sering mencuri kemuliaan Allah ya. Kita sering mencuri kemuliaan Allah. Padahal sebetulnya yang pantas dan patut disembah dan dipuji hanyalah Tuhan. Tetapi terkadang kita sukanya mencuri ya, kita melakukan banyak hal hanya untuk dipuji ya, kita terlibat di dalam pelayanan hanya untuk dipuji. Sebetulnya hal ini pun ya ini datangnya dari Roh Kudus ya. Sekali lagi, emang sih kita merasa kita menyembah Tuhan, kita merasa kita percaya kepada Kristus, tetapi kalau kita masih melakukan tiga hal tadi, sebetulnya kita masih berada di bawah Roh Kudus. Ayo kita bersihkan kudis-kudis kita, sehingga betul-betul Roh Kudus yang bersemayam, yang bertahta di dalam hati, pikiran, dan tindakan kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa, termasuk kita berdoa untuk Pak Sugeng yang sedang dalam proses pemulihan. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih karena firman Tuhan kembali mengingatkan kami untuk kami menguji segala roh, menguji segala sesuatu. Dan terkadang kami lupa untuk menguji diri kami sendiri. Tuhan ampuni kami ketika kami lebih giat mencari roti daripada mencari firman Tuhan. Lebih giat mencari berkat-berkat duniawi daripada apa yang firman Tuhan katakan untuk kami. Kami juga berdoa Tuhan, ampuni kami ketika kami terlalu pede sehingga kami sering ya, untuk mencobai Tuhan. Kami sering menyepelekan banyak hal karena kami kira semua itu akan dibereskan oleh Tuhan karena kami adalah anak-anak Allah. Tapi sebetulnya ada hal-hal yang harus kami kerjakan, bahkan kami kerjakan dengan sungguh-sungguh. Dan selebihnya Tuhan yang akan sempurnakan. Dan juga ampuni kami, terkadang kami mencuri kemuliaan Tuhan. Kami mencuri puji-pujian yang didapat dari orang sekitar. Kami senang, tetapi biarlah kami mau belajar untuk mengembalikan semua kemuliaan hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami ada sebagaimana kami ada, tidak terlepas dari campur tangan-Mu. Kami juga berdoa untuk Bapak Sugeng Riono yang hari Minggu kemarin jatuh dari motor dan menyebabkan luka di tangannya. Kami berdoa Tuhan, biarlah pemulihan bisa berjalan dengan baik, obat-obatan yang diminum semua bisa dipakai dan dikonsumsi sehingga mempercepat proses pemulihan. Kami yakin itu pun semua daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah pulihkan Pak Sugeng, dan kami yakin dan percaya Engkau pun memenuhi segala yang diperlukan oleh anak-Mu ini. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah selesai berbicara, dan biarlah Roh Kudus yang akan menyempurnakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.